Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Iko Anggita, NPM 101191116 dari kelas C3. Saya akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Materi yang pertama adalah ahammiyatu ma'rifatullah, atau pentingnya mengenal Allah. Metode yang digunakan adalah tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ma'rifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah dan wajib diibadahi oleh kita. Buah dari pentingnya mengenal Allah diantaranya merdeka, ketenangan, berkah, hidup mulia, surga, dan ridho Allah. Penghalang dalam mengenal Allah diantaranya sombong, zalim, dusta, fasik, ingkar, dan fasad. Materi yang kedua adalah at-thoriq ila ma'rifatullah, atau cara menuju ma'rifatullah. Jalan mengenal Allah ada dua. Yang pertama melalui ayat qauliyah, artinya perkataan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Yang kedua melalui ayat kauniyah, artinya ayat ciptaan Allah. Memahami pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah. Metode Islam diantaranya dengan nakli dan akal, dan membenarkan. Metode non-Islam melalui dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran, dan berakibat kufur. Materi yang ketiga adalah al-manawi mim ma'rifatullah, atau penghalang dalam mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah, yaitu yang pertama melalui mar'adus syahwat. Mar'adus syahwat adalah berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Contoh dari perilaku mar'adus syahwat adalah al-fisku, atau kefasikan. Yang kedua al-kibru, atau kesombongan. Yang ketiga az-zulmu, atau kezaliman. Yang keempat al-kizbu, atau kedustaan. Dan yang terakhir kasarul ma'asyi, atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, perilaku mar'adus as-subhah. Mar'adus as-subhah adalah berbagai hal yang menimbulkan keraguan. Contoh perilaku mar'adus as-subhah adalah yang pertama al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Yang kedua al-irtiyab, atau keraguan-raguan. Yang ketiga al-inhiraf, atau penyimpangan. Yang keempat al-ghaflah, atau kelalaian. Materi yang keempat adalah al-adillah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah. Seseorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eksistensi Allah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut. Yang pertama, al-dalilul fitri, atau dalil fitrah. Fitrah adalah sifat asasi atau yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua adalah ad-dalilul khusyi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul. Dalil yang ketiga adalah ad-dalilul aqli, atau dalil yang dapat oleh akal atau nash. Dalil nakli adalah dalil pembuktian
keadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang terakhir adalah ad-dalilul tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini. Materi yang kelima adalah tauhidullah atau mengisahkan Allah. Secara istilah syar'i, maka tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah berarti mengisahkan Allah dalam zat dan satu-satunya yang berhak disembah. Tauhid yang pertama adalah rububiyatullah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb. Makna dari Rabb dapat disimpulkan satu halikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Yang kedua, rozikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga, malikan, artinya keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Yang kedua adalah mulkiyatullah. Mulkiyatullah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin, satu-satunya hakiman atau pembuat hukum, dan satu-satunya amiran atau yang membuat pemerintah. Yang ketiga adalah goyatan atau yang dituju. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengisahkan Allah, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju dan diibadahi. Yang keempat adalah ilahan ma'budah atau Tuhan yang disembah, yaitu bahwa hanya Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Materi yang keenam adalah al-hayyah fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang yang pertama, zat. Zat atau esensi Allah adalah zat yang maha sempurna. Ia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Yang kedua adalah sifat. Asyifat atau sifat dan al-asma atau nama-nama Allah adalah sifat dan asma yang maha sempurna. Yang ketiga, nama-nama. Nama-nama dan sifat Allah disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Yang keempat, al-af'al atau perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki kesempurnaan dalam al-af'al atau perbuatan. Macam-macam tauhid. Yang pertama, asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki nama dan sifat sempurna, tidak ada yang serupa dengannya. Yang kedua adalah rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tauhid yang ketiga adalah mulkiyah. Tauhid mulkiyah yaitu mengisahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin. Yang keempat adalah tauhid uluhiyah, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah, bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Rangkuman kalimat la ilaha illallah adalah ikhlas, yaitu melepaskan diri dan menjauhi tauhid dan beribadah hanya kepada Allah saja. Yang terakhir adalah mencapai kehidupan yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.